Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran tematik kita pada hari ini kita masih belajar tema 4, yaitu tentang berbagai pekerjaan ya. Anak-anak minta tolong persiapkan buku tulis tematiknya, kemudian alat tulisnya nanti untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, rangkuman itu nanti akan dikumpulkan ya di dalam kolom komentar Google Classroom ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Nah, pekerjaan di sekitarku atau pekerjaan di sekitar kita itu ada banyak sekali. Nah, ini ada beberapa contoh pekerjaan di sekitar kita ya. Ada polisi, ada dokter, ada guru, dan ada petani. Nah, berbagai pekerjaan yang ada dalam contoh ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ya. Misalnya polisi tidak hanya yang laki-laki saja, tapi ada yang perempuan, polwan namanya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian dokter juga bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Begitu juga guru. Kemudian ada petani. Nah, anak-anak, jadi sesuai dengan makna sila Pancasila itu ada kesetaraan ya. Ada kesetaraan. Ada 5 prinsip dalam Pancasila itu. Nah, salah satunya adalah mengenai kesetaraan gender atau jenis kelamin yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi tidak ada yang pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki saja, atau pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh perempuan saja. Semuanya sama. Nah, jadi kita akan masuk untuk belajar tentang sila kedua Pancasila ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sila yang pertama. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran sila kedua Pancasila. Nah, bunyi sila kedua Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya seperti ini ya. Lambangnya adalah rantai ya. Nah, rantai ini ada maknanya ya. Makna lambangnya yaitu mata rantai segi 4 itu melambangkan laki-laki ya. Kemudian mata rantai yang lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling terkait itu adalah melambangkan laki-laki dan perempuan itu bisa saling membantu ya, saling bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, itu arti atau makna lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna sila kedua Pancasila. Kalau yang baru saja kita pelajari itu makna lambang ya. Kalau yang sekarang kita akan belajar tentang makna sila kedua Pancasila. Nah, makna yang pertama itu adalah setiap manusia setara dan sejajar. Nah, nih contoh ilustrasinya seperti ini. Jadi setiap manusia antara laki-laki dan perempuan itu setara dan sejajar dalam konsep sila kedua Pancasila. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Begitu juga dalam pekerjaan yang sudah kita lihat dalam contoh yang tadi ya. Perempuan bisa jadi polisi ya, perempuan bisa jadi dokter, laki-laki bisa jadi guru, laki-laki bisa jadi petani, jadi polisi dan sebagainya. Bahkan
mau jadi presiden saja, bisa laki-laki maupun perempuan, karena pada hakikatnya itu setiap manusia itu setara dan sejajar. Jadi kita harus menempatkan diri setara dan sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita yang laki-laki tidak boleh merendahkan perempuan. Begitu juga misalnya kita yang perempuan tidak boleh merendahkan yang laki-laki. Nah, itu adalah makna sila kedua Pancasila yang pertama, yaitu setiap manusia itu setara dan sejajar. Setiap manusia itu mempunyai hak yang sama, ya. Selain laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin itu juga setara dan sejajar, ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan satu sama lain. Nah, kemudian berikutnya makna sila kedua yang berikutnya adalah beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, ini contohnya, ya. Beradab itu artinya sopan, ya. Sopan dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Jadi kita ketika mengamalkan sila kedua Pancasila itu berarti kita harus beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, seperti contoh gambar ilustrasi ini, kita harus sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, itu beradab dalam tindakan, ya. Pikiran kita juga harus beradab, rasa kita juga harus beradab. Nah, itu adalah makna yang sila kedua yang berikutnya. Kemudian masih ada lagi makna sila yang kedua, yaitu anti penjajahan. Nah, ya. Jadi ketika kita mengamalkan sila kedua Pancasila itu kita harus anti terhadap penjajahan, ya. Kita tidak boleh menjajah orang lain. Kalau dulu bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain. Nah, kemudian para pahlawan itu sudah berjuang, ya, untuk merebut kemerdekaan dari penjajah itu. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, ketika sudah merdeka, kita harus dan wajib mempertahankan kemerdekaan itu supaya tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Nah, bentuk penjajahan kalau zaman dulu itu bentuk penjajahan secara fisik, ya. Jadi bangsa-bangsa lain itu dengan segenap kekuatannya, dengan pasukannya itu datang ke negara kita Indonesia, ya. Datang kemudian menjajah. Tapi pada zaman sekarang penjajahan itu bentuknya lain-lain, ya. Ada yang berbentuk budaya. Nah, ketika kita ikut-ikutan budaya dari bangsa lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, nah itu artinya kita juga sudah dijajah. Nah, misalnya pemakaian narkoba. Nah, itu bukan budaya kita, ya, menggunakan narkoba. Kemudian minum minuman keras dan sebagainya. Nah, penjajahan model sekarang. Nah, kita ketika mengamalkan makna sila kedua Pancasila yang anti penjajahan ini, berarti kita harus menolak, ya. Kita tidak usah ikut-ikutan, ya. Tidak usah ikut-ikutan hal-hal yang negatif yang bukan merupakan budaya kita. Nah, itu artinya makna sila kedua anti penjajahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi ketika kita mengamalkan makna sila kedua Pancasila itu kita harus mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, misalnya kita melihat teman akrab kita itu melakukan kesalahan, ya,
melakukan kesalahan terhadap teman yang lain. Nah, kita ketika mengamalkan sila kedua Pancasila yang mengutamakan kebenaran dan keadilan, artinya kita tidak boleh memihak teman kita, ya. Kalau salah, kita harus mengatakan salah. Nah, itu yang namanya mengutamakan kebenaran dan keadilan, meskipun dia teman kita, ya. Tapi kebenaran dan keadilan itu harus diutamakan. Begitu juga dengan keluarga kita. Misalnya keluarga kita salah, ya kita tetap bersikap, ya. Jangan malah membela apa yang salah, meskipun itu keluarga kita. Nah, jadi kita harus mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita tentang makna sila kedua Pancasila, ya, tentang sila kedua Pancasila. Nah, hari ini anak-anak ada tugas, yaitu merangkum pembelajaran hari ini, ya. Ditulis di buku catatan tematik, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nah, sedikit gambaran. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sub tema 2, berbagai pekerjaan di sekitarku. Nah, pekerjaan di sekitarku itu kita terkait dengan berbagai macam pekerjaan yang boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Artinya ada kesetaraan di situ. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang makna lambang, ya, lambang sila kedua, yaitu rantai, ya. Kemudian bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang makna lambang sila kedua, yaitu kalau mata rantai yang segi 4 itu menggambarkan laki-laki, mata rantai yang lingkaran itu menggambarkan perempuan. Rantai yang saling terkait itu menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bekerja sama, harus saling membantu, ya, saling membantu dan bersatu agar bisa menjadi kuat seperti rantai. Nah, selain makna simbol atau makna lambang, kita juga sudah mempelajari tentang makna sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang pertama itu kita harus menganggap semua manusia itu setara dan sejajar, ya, tidak boleh menganggap rendah satu sama lain, ya, baik itu gender ataupun kelas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan, ya, sopan dalam rasa, pikiran dan tindakan. Kemudian yang ketiga anti penjajahan, ya. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak, itu nanti anak-anak silahkan dirangkum sendiri di buku catatan tematik anak-anak, kemudian difoto dan kemudian dikirimkan di Google Classroom, ya. Selamat belajar, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih.